Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Mengingat kondisi daerah kita saat ini masih pandemi virus COVID-19, maka kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, dimohon ayah bunda mendampingi dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ya, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Sebelum dimulai, yuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 3. Pembelajaran kali ini ada bahasa Indonesia, menuliskan isi dan amanat puisi. Yang kedua, mensyukuri keberagaman masyarakat sebagai Tuhan Yang Maha Esa, pembelajaran PPKN. Yang ketiga, pembelajaran IPS, mengidentifikasi karakteristik ruang pemanfaatan sumber daya. Yuk kita mulai ya. Sebelumnya anak-anak simak dan persiapkan peralatan tulisnya. Pembelajaran pertama, pembelajaran PPKN. Nah, anak-anak, pernahkah nih kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu adalah kalimat mengajak nih anak-anak agar kita berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya kita harus selalu bersemangat ya anak-anak dan tidak mudah menyerah. Nah, anak-anak Bu Rahma harus tetap semangat ya, tidak boleh menyerah. Agar cita-cita anak-anak Bu Rahma semuanya nih bisa tercapai. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak tadi sudah ya, kita harus mempunyai semangat. Nah, anak-anak, apakah kamu juga ingin tahu isi artikel yang dibawakan oleh Benny? Yuk kita baca bersama-sama. Peternakan muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya nih anak-anak. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapatkan inspirasi baru ketika melihat hewan kurban. Ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri untuk mendapatkan dana. Ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meskipun lahannya itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk berternak dengan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotong ayam. Lalu
usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak, ayam, bebek, sapi. Berikut pemotongannya. Ia pun mengelola limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Lanjut ke pembelajaran 2 ya anak-anak ya, pembelajaran IPS. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu, anak-anak? Nah, anak-anak, lihat nih di gambar. Lihat di depan ya. Pada gambar nomor 1, apa yuk anak-anak? Ya benar, ayam. Nah, ayam dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan telur dan daging. Sedangkan gambar 2 apa yuk anak-anak? Ya benar, sapi dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu, dan daging dimanfaatkan petani untuk membajak sawah. Lalu gambar yang ketiga apa anak-anak? Ya benar, bebek dipelihara dan dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan telur dan dagingnya. Nah, lalu yang nomor 4 apa anak-anak? Ya benar, kambing dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu, kulit, dan dagingnya nih anak-anak. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya nih anak-anak. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, berikutnya lihat nih anak-anak. Perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Nah, lihat nih anak-anak. Ada mangga, apel, brokoli, wortel, serta kembang kol. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu nih, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Nah, nanti anak-anak bisa didiskusikan oleh kedua orang tuanya ya di rumah. Pembelajaran berikut yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Ayo kita membaca bersama-sama ya. Keragaman sumber daya alam lingkungan, pekerjaan dan cinta
cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Ayo simaklah puisi di samping ini. Hidupku penuh warna, karya Dekaritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona, walaupun berbeda. Keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah, seperti itu ya puisi karya Dekaritas. Nah, alhamdulillah tugas pembelajaran kita hari ini sudah selesai deh penjelasan dari Bu Rahma. Sekarang kita mengerjakan tugas tema ya kelas 4 SD. Yang pertama, tugas PPKN. Disiapkan ya peralatan tulisnya di rumah. 1. Siapakah Triyono? Yang kedua, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Yang ketiga, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Yang keempat, apakah mimpinya? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya di awal pertama kali tadi, anak-anak bisa menjawab nih dengan teks yang Ibu telah bacakan. Yang kedua, pembelajaran IPS. Nah, dengarkan ya anak-anak ya, keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Tadi di awal Ibu juga sudah menjelaskan ya tentang hewan ternak yang berkualitas. Pembelajaran yang ketiga adalah tugas bahasa Indonesia nih anak-anak. Yang pertama adalah apa judul puisi tersebut? Lalu siapa pengarangnya? Yang nomor 2, apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Yang ketiga, menurutmu apakah isi puisi tersebut? Yang keempat, berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Yang kelima, berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Nah, cukup sampai di sini dulu nih anak-anak tugas kita dan pembelajaran hari ini. Tema 6, sub tema 1, pembelajaran 3. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan.